Salam bahagia Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Dr. Anda Adelheid Manikome, MPD, pengawas SMP Kota Bitung. Pada kesempatan ini saya akan membagi praktik baik tentang pendampingan dan pembimbingan model lesson study, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di Sekolah Binaan SMP Kota Bitung. Selamat menyimak. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bangsa kita sedang mengalami kemajuan di bidang pendidikan, di mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah merancang sebuah kurikulum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan, yaitu dinamakan Kurikulum Merdeka. Satuan pendidikan yang sudah siap mengimplementasikan kurikulum merdeka dapat mengikuti pelatihan secara mandiri melalui fasilitas yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM. Materi pada pelatihan mandiri pada PMM sebagai acuan atau pedoman bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Atau dalam proses pembelajaran, guru berusaha untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kebutuhan mereka, di mana guru dapat mengidentifikasi kebutuhan setiap peserta didik setelah memberikan asesmen formatif awal. Pembelajaran untuk dikerjakan oleh peserta didik berupa kuis atau soal pilihan ganda atau soal isian yang diberikan secara lisan maupun tulisan. Dalam pengamatan saya sebagai pengawas pembina di beberapa sekolah binaan SMP di Kota Bitung, ternyata guru belum mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain guru belum menyelesaikan pelatihan mandiri. Guru belum mampu memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pelaksanaannya. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengawas sekolah belum melakukan pendampingan dan pembimbingan terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi atau sudah melakukan pendampingan dan pembimbingan namun strateginya atau metodenya kurang relevan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pengawas pembina membuat program pendampingan dan pembimbingan dengan memilih strategi atau model pendampingan yang dianggap relevan, yaitu lesson study. Berdasarkan masalah yang dihadapi guru, maka saya melakukan kegiatan pendampingan dengan judul Pendampingan dan Pembimbingan Model Lesson Study, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di Sekolah Binaan SMP Kota Bitung. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada kegiatan pendampingan dan pembimbingan penerapan pembelajaran berdiferensiasi tentu tidak lepas dari tantangan yang dihadapi, yaitu bagaimana merubah paradigma dari seorang guru maupun kepala sekolah yang selama ini sudah terpola dengan pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum 2013. Namun dengan pendekatan yang dilakukan pada saat pemberian materi pendampingan dan pembimbingan tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru akan melaksanakan pembelajaran berfokus pada kebutuhan peserta didik, maka guru maupun kepala sekolah dapat secepatnya tanggap dan memahami akan pentingnya pembelajaran berdiferensiasi. Pada saat pendampingan dan pembimbingan pembelajaran berdiferensiasi, terbangunlah karakter keterampilan abad 21 di antara seluruh peserta dengan pengawas pembina, yaitu berkomunikasi, berkolaborasi, dan berpikir kritis dalam memecahkan permasalahan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan pada pendampingan dan pembimbingan model lesson study, penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada Sekolah Binaan SMP Kota Bitung sebagai berikut. Pertama, pengawas sekolah menyampaikan jadwal pendampingan ke sekolah binaan
Kedua, pengawas sekolah melaksanakan pendampingan dan pembimbingan, yaitu memberikan materi tentang rencana pembelajaran dan asesmen dan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun materi yang diberikan pada pelaksanaan pendampingan dan pembimbingan sebagai berikut. 1. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Kedua, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Ketiga, alternatif pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Berikut ini beberapa contoh pembelajaran berdiferensiasi. 1. Pembelajaran berdiferensiasi. Konten atau materi yang akan diajarkan. Bagi peserta didik yang memerlukan bimbingan dapat mempelajari 3 hal penting terkait materi. Bagi siswa yang cukup mahir dapat mempelajari keseluruhan materi, dan bagi peserta didik yang sudah sangat mahir dapat diberikan pengayaan. Proses cara mengajarkan. Proses pembelajaran dan bentuk pendampingan dapat diferensiasi sesuai kesiapan peserta didik. Bagi peserta didik yang membutuhkan bimbingan pendidik, perlu mengajarkan secara langsung. Bagi peserta didik yang cukup mahir dapat diawali dengan modeling yang dikombinasikan dengan kerja mandiri, praktek dan peninjauan ulang atau review. Bagi peserta didik yang sangat mahir dapat diberikan beberapa pemantik untuk tugas mandiri kepada peserta didik yang sangat mahir. Produk atau luaran atau performa yang akan dihasilkan. Diferensiasi pembelajaran juga dapat dilakukan melalui produk yang dihasilkan. Contohnya, bagi peserta didik yang memerlukan bimbingan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai konten inti materi, sedangkan bagi peserta didik yang cukup mahir dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana, dan bagi peserta didik yang sangat mahir bisa membuat sebuah inovasi atau menelaah permasalahan yang lebih kompleks. Kemudian contoh pembelajaran berdiferensiasi yang kedua, instrumen asesmen awal pembelajaran yang digunakan adalah soal isian singkat dan soal cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari terkait keliling segi 4, keliling dan lingkaran. Atas jawaban peserta didik, pendidik mengidentifikasi kesiapan peserta didik di kelas, yaitu kelompok pertama, mayoritas peserta didik telah memahami konsep keliling dan dapat menghitung keliling bangun datar. Yang kedua, beberapa peserta didik dapat memahami konsep keliling namun belum lancar menghitung keliling bangun datar. 3. Beberapa peserta didik belum memahami konsep keliling. Berdasarkan data tersebut, pendidik melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sebagai berikut. Untuk kesiapan belajar, setiap kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik mengerjakan soal yang lebih menantang yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik yang dimaksud adalah peserta didik yang mayoritas memahami konsep keliling dan dapat menghitung keliling bangun datar. Sedangkan untuk kelompok 1 dan 2, pendidik menjelaskan cara menghitung keliling bangun datar. Peserta didik diberi latihan untuk berkelompok menghitung keliling bangun datar dengan menggunakan bantuan benda-benda konkret. Jika kesulitan, peserta didik diminta mengajukan pertanyaan kepada 3 teman sebelum bertanya langsung kepada guru. Guru akan sesekali mendampingi kelompok untuk memastikan agar tidak terjadi miscommunication. Adapun strategi dalam lesson study yaitu melalui tahapan plan, do, dan see yang melibatkan seluruh guru, kepala sekolah, dan perangkat sekolah. Adapun tahapan strategi untuk lesson study 1 yang namanya plan atau perencanaan. Kemudian tahapan kedua do atau pelaksanaan. Tahap 3 see atau refleksi dan evaluasi. Kemudian sumber daya yang diperlukan, laptop, LCD, kepala sekolah, dan guru yang dibina di 7 sekolah. Adapun dampak
Dari pendampingan dan pembimbingan, guru dapat memahami pembelajaran berdiferensiasi, guru melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru memberi diri untuk mendampingi rekan kerja menjadi pendamping atau asisten pada proses pelajaran, membantu guru untuk membimbing peserta didik yang perlu mendapat bantuan. Peserta didik dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Peserta didik merasa enjoy, nyaman, dan menyenangkan saat pembelajaran berlangsung. Di akhir pembelajaran, seluruh peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Peserta didik merasakan bahwa proses pembelajaran berbeda dengan sebelumnya. Sebagai tindak lanjut dari pendampingan adalah melakukan refleksi atau evaluasi sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat terukur keberhasilannya. Demikian Bapak Ibu praktik baik yang saya bisa bagikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu pengawas untuk pendampingan dan pembimbingan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.